Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi pada segmen kali ini dalam pembahasan sirah nabawiyah, detik-detik perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sebelum kelahiran sampai beliau mangkat nantinya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada. Pada segmen sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana detail kehidupan orang-orang Arab, baik dalam politik, sosial, budaya, bahkan agama. Maka dalam pembelajaran sirah nabawiyah, kesempurnaan pemahaman dapat kita petik dan dapat kita hasilkan apabila juga kita mengetahui bagaimana sejarah kehidupan orang-orang Quraisy. Dan dalam hal ini dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam, nasab merupakan satu hal yang sangat berarti. Begitu juga orang-orang Arab pada umumnya. Mereka memandang nasab merupakan simbol kemuliaan. Dan mereka juga memandang nasab sebagai indikator seseorang diterima perkataannya atau tidak. Karena pada ketika itu, orang-orang tidak mau mendengar dan tidak mau patuh kecuali kepada pemimpin yang memiliki keluhuran nasab pada saat itu. Dan tidak ada para nabi dan tidak ada para rasul yang diutus kecuali dia berasal dari keluarga yang terhormat. Dia berasal dari kalangan keluarga yang dipandang di dalam masyarakat. Dan inilah bentuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dakwah itu sampai kepada semua orang, bukan hanya pada kalangan lemah, akan tapi sampai juga kepada kalangan para bangsawan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir pada suku Quraisy. Ini suku besarnya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kakeknya orang Quraisy yang paling tinggi. Artinya apa? Bahwasannya mereka sangat berbangga-bangga dengan nasab ini. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak, dua cabang nasabnya, dari Ishak dan dari Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak, dari situlah lahir Yakub yang selanjutnya disebut dengan Bani Israel, dan para nabi dan para rasul dominannya berasal dari Bani Israel. Adapun dari sisi Nabi Ismail, dari anak Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada yang menjadi nabi setelah Nabi Ismail kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditutuplah risalah kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang nasab. Nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pembicaraan ini terkait dengan adakah nasab Nabi yang disepakati? Ada. Karena para ulama membagi nasab Nabi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yang disepakati, yang kedua maskut anhu, yang didiamkan, tidak dikomentari, dan yang ketiga di mana para ulama meragukan hal ini. Nasab yang disepakati adalah nasab Nabi SAW sampai kepada kakeknya yang bernama Adnan. Ini nasab ini disepakati dan terdapat dalam hadis yang sahih. Bahkan Nabi SAW mentalkinkan nasab ini. Dan yang kedua, ada nasab Nabi yang tidak dikomentari banyak ulama. Artinya maskut anhu. Dalam hal ini,
yaitu nasab Nabi dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim. Dan ada sesuatu yang masih jadi kontroversi, yaitu nasab Nabi yang sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka dalam hal ini kita akan bersandar kepada sesuatu yang jelas dan pasti dulu, yaitu nasab Nabi yang sahih berdasarkan redaksi yang disampaikan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh hadis yang sahih. Maka dalam hal ini nasab yang disepakati oleh para ulama ini adalah nasab Nabi yang dimulai dari ayahnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir dan sampai seterusnya kepada Ma'ad bin Adnan. Kalau di total jumlahnya ada lebih dari 20 nasab ataupun 20 kakek Nabi SAW. Lantas pertanyaannya, Quraisy ini diambil dari siapa? Dari kakek Nabi yang mana? Maka para mu'arrikh berkata, Quraisy ini adalah suatu gelar yang diberikan kepada Fihir bin Malik. Kepada Fihir bin Malik. Maka dinamakanlah dia Quraisy karena apa? Karena kepiawaiannya dalam berdagang pada saat itu. Dijulukilah dia dengan Quraisy. Itu yang pintar dan lihai dalam perdagangan. Karena sejatinya mata pencarian utama suku Quraisy pada saat itu adalah pada perniagaan dan perdagangan. Perdagangan ke wilayah Syam ataupun ke wilayah Yaman. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang keluarga besar Nabi SAW, beliau keluarganya disebut dengan Bani Hashim. Bani Hashim. Siapa ini Bani Hashim? Bani Hashim adalah kakek Nabi SAW yang merupakan ayah langsung dari Abdul Muttalib. Ayah langsung dari Abdul Muttalib. Di mana Hashim ini merupakan salah seorang anak dari Abdul Manaf. Siapa ini Abdul Manaf? Abdul Manaf ini adalah anak dari Qusay. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana peran Qusay dalam menyatukan orang-orang Quraisy yang tadinya tinggal di pinggiran-pinggiran kota Madinah, dikumpulkannya dan dilakukannya suatu gerakan penyerangan terhadap penguasa Mekah pada saat itu sampai mereka dominan dan mampu mengalahkan penguasa Mekah pada saat itu. Maka jadilah Qusay merupakan salah satu di antara pemimpin Quraisy yang paling dikenal dalam sejarah. Dan dia memiliki anak setelah itu bernama Abdul Manaf. Dan kepemimpinan itu terbagi kepada anak-anaknya. Abdul Manaf, Abdul Syams, dan lain sebagainya. Dan kemudian dari Abdul Manaf ini terlahirlah beberapa orang anak. Itu disebutkan dalam sejarah ada 4 orang anak. Abdul Manaf memiliki 4 orang anak. Siapa dia? Muttalib, kemudian Hashim, kemudian Naufal, dan kemudian Abdul Syams. Dan Nabi kita berasal dari keturunan Hashim ini. Hashim dikenal sebagai salah seorang yang sangat dermawan. Dan terlebih juga di antara seluruh anak Abdul Manaf, yang paling dominan jiwa kepemimpinannya adalah Hashim. Maka lantas kepengurusan yang tadinya diemban oleh Abdul Manaf terkait dalam mengurusi urusan ibadah haji dalam hal siqayah wa rifadah. Apa itu siqayah? Memberi minum jamaah haji. Apa itu rifadah? Yaitu memberi makanan kepada para jamaah haji. Maka Hashim memprakarsai jamuan khusus dan istimewa kepada setiap orang yang berhaji pada masa dia. Apa yang dilakukan oleh Hashim? Diambilnya roti, kemudian diremasnya, dijadikannya bubur, dicampurnya dengan daging. Maka jadilah dia bubur roti. Maka disebutlah dia dengan Hashim. Karena apa? Hashim arti dalam bahasa memecah. Karena dia pada saat itu memecah roti itu dan membuatnya, mengadonnya menjadi bubur pada saat itu. Dan orang Arab dengan hal ini mereka berbangga dengan pelayanan yang mereka berikan kepada para tamu Allah. Satu kehormatan yang mereka dapatkan kalau mereka dijadikan sebagai seorang pelayan. Pelayan bukan sembarang pelayan,
tapi orang-orang yang melayani tamu-tamu Allah di Baitullah. Ini salah satu di antara sikap mulia yang dimiliki orang-orang Quraisy pada khususnya dan orang-orang Arab pada umumnya, memuliakan tamu. Dan disebutkan Hashim melakukan salah seorang di antara yang menggagas rihlatus syita'i was-saif. Satu perjalanan perdagangan pada 2 musim. Artinya dalam 1 tahun ada 2 kali klater ataupun rombongan perdagangan di 2 daerah yang berbeda. Ketika memasuki musim dingin, mereka berdagang ke negeri Syam. Dan ketika memasuki musim panas, mereka berdagang ke negeri Yaman. Maka disebutlah hal ini dengan rihlatus syita'i was-saif. Yang Allah sebutkan di dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Dan ini digagas oleh siapa? Oleh Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf sebagai seorang pemimpin kaum pada saat itu. Maka dia juga memimpin rombongan perdagangan ke negeri Syam pada saat itu. Maka dia melintas di jalur perdagangan negeri Syam. Dan sampailah ataupun tibalah dia atau singgahlah dia ke salah satu di antara tempat persinggahan yang disebut dengan Yathrib. Dan kemudian Yathrib ini nantinya akan bernama Madinah Al-Munawwarah. Nama dahulunya, nama kunonya adalah Yathrib. Dan di Yathrib ini Hashim singgah dan dia menemukan jodoh di situ. Maka menikahlah dia dengan salah seorang wanita dari Bani Adi bin Najjar. Salah satu di antara suku yang ada di Madinah pada saat itu. Maka terjadilah pernikahan. Dan tinggallah Hashim sesaat di Madinah pada persinggahannya tersebut. Dan kemudian dia memohon izin untuk melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam untuk menuntaskan perdagangannya. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Hashim ketika tiba di wilayah Syam, tepatnya di wilayah Gaza atau kita sebut dengan tepi barat Gaza, beliau wafat di sana. Dan dalam kondisi dia meninggalkan seorang istri yang mengandung. Meninggalkan seorang istri yang sudah terbuahi dengan benihnya Hashim. Dan hal ini tidak diketahui oleh saudara-saudara Hashim di Makkah. Sampai berlalu waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Anak yang tadinya dalam rahim dilahirkan oleh ibunya. Dan dinamakanlah anak itu dengan Syaibah. Yang kemudian nanti namanya kita kenal dalam sejarah dengan Abdul Muttalib. Syaibah. Kenapa dia dikatakan Syaibah? Itu tatkala dia dilahirkan, ada sehelai uban di rambutnya pada saat itu. Sehelai uban ada di rambutnya. Maka dikatakanlah atau dijulukilah dia oleh keluarga besarnya Syaibah. Itu Syaibah itu uban. Maka selanjutnya Syaibah dikenal sebagai nama kecil dari Abdul Muttalib. Lantas bagaimana seorang anak yang tinggal di Madinah Munawwarah tidak diketahui oleh keluarga besarnya bahwasanya dia adalah anak seorang bangsawan? Bagaimana kisahnya sampai dia menjadi pemimpin orang-orang Quraisy? Dan apa yang terjadi ketika Syaibah kecil ini berada di Madinah? Dan bagaimana dia bisa sampai ke Mekah? Maka dari itu akan kita lanjutkan insya Allah pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada. Syaibah, seorang anak kecil dari keturunan bangsawan. Seorang anak dari pemimpin suku Quraisy. Anaknya Hashim. Yang dia tinggal di kota Madinah pada saat itu ataupun di Yathrib. Di mana hal ini tidak diketahui oleh saudara-saudara Hashim. Dan kemudian qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sampai juga berita terkait anaknya Hashim ini di telinga saudaranya, Al-Muttalib. Al-Muttalib pada saat itu menggantikan posisi Hashim di dalam kepemimpinan. Dan dia memegang urusan siqayah wa rifadah pada saat itu. Dan ketika dia mendengar bahwasanya Hashim telah meninggalkan anak, memiliki anak
di negeri yang jauh, di negeri Yathrib pada saat itu. Maka langsung Al-Muttalib mempersiapkan satu perbekalan dan kendaraannya, dan dia pun pergi ke negeri Yathrib ini. Dan sampai di Yathrib, didapatkannya seorang anak yang sangat mirip wajahnya dengan Hashim. Maka melelehlah air mata Al-Muttalib melihat keponakannya ini. Merasakan kerinduan kepada saudaranya. Seakan-akan rasa itu terbayarkan dengan melihat keponakannya langsung. Maka pada saat itu Al-Muttalib meminta izin untuk membawa Syaibah, itu anak kecil ini, yang nanti kemudian bernama Al-Muttalib. Dia meminta kepada orang tuanya untuk mengizinkannya membawa Syaibah. Maka orang tuanya tidak mengizinkan. Tidak, kami tidak akan melepaskannya. Dia adalah buah hati kami yang kami cintai. Maka saat itu Al-Muttalib meyakinkan sang ibunda dan berkata, wahai ibu, aku mengambilnya bukan untuk merebutnya dari dirimu. Akan tetapi aku mengambilnya untuk memulangkannya kembali kepada kerajaan yang dimiliki oleh ayahnya. Kepada singgasana kepemimpinan kota Makkah yang dulu ditinggalkan oleh ayahnya. Maka mendengar ini menjadi yakinlah ibu dari Syaibah. Maka dia pun dilepas. Dibiarkan untuk pergi bersama pamannya. Karena secara hak dalam perasuhan dan secara budaya dalam kultur masyarakat Arab pada saat itu, bahwasannya anak itu adalah hak bagi keluarga suami. Dan pada saat itu dilepaslah Syaibah dan berangkatlah dia bersama pamannya Al-Muttalib, dibonceng di belakang untanya. Sampai mereka tiba di kota Makkah saat itu. Di pintu kota Makkah, orang-orang telah menantikan Al-Muttalib, pemimpin mereka. Kemudian mereka menyaksikan di belakang Al-Muttalib ada salah seorang bocah yang dibonceng. Lantas masyarakat pada saat itu menilai ataupun menyangka bocah itu adalah budak yang dibeli oleh Al-Muttalib. Maka orang-orang mengatakan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, budaknya Abdul Muttalib, budaknya Abdul Muttalib. Maka Al-Muttalib pun mengingkarinya, celaka kalian. Ini bukan budakku, ini bukan hamba sahayaku, tapi ini adalah anak dari saudaraku Hashim, Syaibah namanya. Akan tetapi penyebutan Abdul Muttalib telah tersebar luas di tengah masyarakat. Lantas kemudian nama Abdul Muttalib lebih tersohor di dalam masyarakat Quraisy pada saat itu melebihi daripada nama kecilnya yang bernama Syaibah. Al-Muttalib dalam sejarah kepemimpinan merupakan salah seorang di antara pemimpin yang paling dicintai. Pemimpin yang memiliki karisma yang tinggi. Dan karisma yang dimiliki oleh Abdul Muttalib ini sudah nampak dan bisa dinilai sejak dari dia kecil. Maka lantas di usia dia remaja, sudah memasuki masa remaja. Saat itu Al-Muttalib pun sudah semakin menua. Wafatlah si Al-Muttalib nih, paman dari Syaibah. Dan ketika itu serta merta saudara dari Al-Muttalib mengambil urusan kepemimpinan Makkah pada saat itu. Terkhusus dalam masalah siqayah wa rifadah. Dalam hal memberi minum jemaah haji dan memberi mereka makan. Maka hak ini seharusnya hak yang diwariskan oleh Hashim dan yang berhak mendapatkannya adalah anaknya langsung. Siapa dia? Abdul Muttalib. Kenapa bisa dipegang oleh Al-Muttalib berpindah tangan? Karena Al-Muttalib menilai ada kekosongan pekerjaan ini, kekosongan tugas, dan dia berhak untuk mengambilnya pada saat itu. Dan ketika Al-Muttalib wafat, kepemimpinan itu diambil secara paksa oleh saudara dari Al-Muttalib, pamannya dari Syaibah. Siapa dia? Naufal. Maka Naufal mengkudeta kepemimpinan ini yang seharusnya dimiliki oleh Abdul Muttalib. Maka pada saat itu Abdul Muttalib menilai bahwasanya dia telah dizolimi. Karena kepemimpinan ini adalah seharusnya jatuh dalam keluarga besarnya. Keluarga besar dari Bani Hashim.
akan tapi direbut secara paksa oleh Naufal. Maka Abdul Muttalib lantas meminta bala bantuan untuk menyelesaikan persengketaan perebutan kekuasaan ini. Maka dia memanggil pamannya di kota Madinah, paman-paman dari pihak ibunya yang kita sebut dengan khal dalam bahasa Arab. Maka paman-paman dari pihak ibunya dipanggilnya datang ke Makkah Al-Mukarramah pada saat itu untuk menuntaskan persengketaan itu. Maka mendengar Abdul Muttalib dizalimi oleh pamannya, direbut haknya, maka pamannya pun seluruh yang ada di Madinah pada saat itu langsung berangkat bergerak dengan belasan bahkan puluhan pasukan berkuda. Maka masuklah paman-pamannya ke kota Makkah pada saat itu. Yang saat itu Naufal berada di sekitar serambi Makkah, di sekitar teras-teras yang ada di Masjidil Haram pada saat itu. Lantas kemudian dengan pasukan berkuda berserta pedang yang lengkap yang disarungkan di pinggang mereka, maka mereka mengintimidasi Naufal. Kau berikan hak saudara kami, kau berikan hak kepada keponakanku, atau kau lihat masalah ini akan larut dalam pertumpahan darah. Maka melihat pasukan berkuda yang banyak disertai dengan intimidasi pedang di hadapannya, Naufal angkat tangan pada saat itu. Baiklah, aku menyerah. Aku serahkan urusan ini kepada keponakanku, kepada Abdul Muttalib. Maka pada saat itu kembalilah lagi kepemimpinan ini kepada anak keturunan dari Hashim yang dipegang oleh Abdul Muttalib. Maka berlalulah peristiwa ini. Dan Bani Khuza'ah pada saat itu mendengar bahwasannya Abdul Muttalib disokong oleh pamannya dari pihak bibinya. Maka pada saat itu suku dari yang kita sebutkan tadi, suku Khuza'ah ini memberikan juga penguatan politik kepada Abdul Muttalib. Mereka katakan, kalian melahirkan bapaknya, sesungguhnya ibunya dulu dari pihak kami. Ibunya dari pihak kami juga berhak untuk menolongnya. Maka bersekutulah Bani Hashim dengan suku Khuza'ah pada saat itu. Bagaimana ceritanya? Karena salah seorang wanita dari suku Khuza'ah ini adalah istri dari Abdul Manaf. Dan dari seorang wanita dari suku Khuza'ah ini lahirlah Hashim. Maka suku Khuza'ah mereka merasa memiliki ikatan darah dengan Bani Hashim. Mereka katakan, kalau penduduk Madinah mereka melahirkan Syaibah, sesungguhnya kami melahirkan bapak dia. Ini anak kami juga. Maka ini salah satu di antara kekhususan orang-orang Arab. Fanatisme mereka terhadap suku begitu sangat kuat. Fanatisme mereka terhadap golongan begitu sangat pekat. Sampai mereka punya semboyan. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik dia menzolimi atau dia dizolimi. Mereka tak pandang. Baik dia berbuat zolim atau dizolimi, maka mereka akan tolong. Inilah yang disebut dengan fanatisme buta. Akan tapi ketika dibalut dengan nuansa Islam, maka menjadilah dia salah satu di antara yang terhormat. Seseorang merasakan izzatul Islam, kemuliaan dari Islam. Kenapa kita harus membela Islam? Karena kita mulia dengan Islam. Dan terjadilah persekutuan antara Bani Hashim dengan suku Khuza'ah. Yang kemudian persekutuan ini terus awet dan terjaga sampai di masa Islam. Terus suku Khuza'ah menjadi sekutu Bani Hashim. Bahkan ketika Rasulullah sudah menjadi Nabi dan Rasul, tetap suku Khuza'ah menjaga ikatan persekutuan ini. Sampai disebabkan karena ikatan persekutuan ataupun kerjasama ini menjadi cikal bakal dan salah satu sebab Rasulullah nantinya akan menaklukkan kota Makkah ketika suku Khuza'ah dizolimi oleh orang-orang Quraisy. Ketika orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Akan kita sampaikan pada edisi selanjutnya insyaallah. Dan kemudian Abdul Muttalib pada saat itu dikenal dalam sejarah sebagai orang yang memiliki karisma yang tinggi. Dan sesuatu yang tercatat dalam kepemimpinan dari Hashim ini
ada dua aspek, ada dua hal. Yang pertama, Hashim dikenal sebagai salah seorang di antara pemimpin Quraisy yang berhasil menemukan kembali sumur Zam-Zam. Yang berhasil menemukan kembali sumur Zam-Zam. Karena apa? Karena sumur Zam-Zam yang tadinya dimulai dari awal perjalanan kehidupan Nabi Ismail. Pada suatu zaman sumur itu tertimbun. Siapa yang menimbun sumur ini? Adalah penduduk kota Makkah yang saat itu yang telah dikodeta oleh suku Khuza'ah. Siapa nama suku tersebut? Yaitu suku Jurhum. Ketika mereka berhasil ataupun kalah dalam peperangan melawan suku Khuza'ah, maka mereka membenam sumur Zam-Zam dan menimbunnya pada saat itu. Dan sumur ini terus tidak dikenali di mana sumbernya. Hanya berupa cerita-cerita, tapi tidak didapatkan di mana itu sumur itu. Karena tertimbun sudah rata dengan tanah. Sampai suatu masa, di bawah kepemimpinan Abdul Muttalib, ketika dia tidur ataupun rebahan di sekitar pelataran Masjidil Haram pada saat itu, maka dia bermimpi. Di mana dalam mimpi tersebut, dia mendengar suara. Apa suaranya? Diperintahkan dia untuk apa? Galilah at-Thayyibah. Ditanya apa itu Thayyibah? Maka tidak disampaikan dalam mimpi tersebut. Selanjutnya datang lagi dalam mimpi dia yang lain. Perintah untuk menggali sumur, perintah untuk menggali sumur, perintah untuk mencari sumur. Yang disebut dengan Zam-Zam. Dan ketika mimpi itu telah berulang-ulang, lantas di dalam mimpi itu pun dia pun bertanya, di mana tempatnya? Di mana aku harus menggali? Kata Abdul Muttalib. Maka diberikanlah dia petunjuk dalam mimpinya, yaitu apa? Salah satu tempat yang berada di sekitar pelataran ataupun di sekitar Ka'bah pada saat itu. Maka dia pun menggali sumur tersebut. Menggali dan terus menggali. Dan dia pun dicemooh oleh kaumnya pada saat itu. Diolok-olok. Karena apa? Karena dianggap sudah gila dan lain sebagainya. Dan tidak ada satupun di antara kaumnya yang mau menolong dari Abdul Muttalib terkait dengan penggalian tersebut. Kecuali hanya beberapa orang anaknya yang saat itu hanya sedikit jumlahnya. Dan apa yang terjadi dalam penggalian ini? Dan apa kaitannya dengan sejarah kepemimpinan Abdul Muttalib? Adakah sumur Zam-Zam ini memberikan kekuatan politik dan kekuatan kedudukan untuk Bani Hashim selanjutnya? Maka pemirsa, jangan kemana-mana, terus ikuti kami dalam Sirah Nabawiyah setelah pesan-pesan yang berikut ini. Sahabat Salam TV, dimanapun Anda berada. Penggalian sumur Zam-Zam yang tertimbun ratusan tahun lamanya oleh suku yang telah menimbunnya sebelumnya. Maka pada saat itu, ma'asyiral muslimin, Abdul Muttalib memulai penggalian berdasarkan petunjuk yang diberikannya ataupun didapatkannya dalam mimpinya. Maka orang-orang Quraisy mencemooh dan mengejek dia pada saat itu. Menyatakan dia gila, dia pandir, dia mengigau dan lain sebagainya. Maka dia pun tetap optimis, menggali dan terus menggali. Dibantu oleh beberapa orang anaknya. Sampai ketika itu, sumur pun sudah semakin terlihat. Dan dia berhasil mengeluarkan harta yang terpendam dalam sumur tersebut. Berupa bongkahan emas dan lain sebagainya. Maka langsung orang-orang Quraisy berupaya untuk mengambil bagian kehormatan dan kemuliaan ini. Karena apa? Karena siapapun yang menemukan dan menggali sumur Zam-Zam, niscaya namanya dan sukunya akan dikenal oleh seluruh orang Arab. Dan mereka tidak ingin kemuliaan ini hanya terfokus kepada Abdul Muttalib. Maka pada saat itu mereka berbondong-bondong, beramai-ramai untuk membantu Abdul Muttalib agar mendapatkan kehormatan ini. Maka Abdul Muttalib pun tak mengizinkannya. Tidak. Sedari awal kalian tidak pro denganku, sekarang juga. Biarkan ini bagian khusus untuk diriku.
yang telah dikhususkan Allah untukku. Maka mereka pun protes akan hal itu. Tidak, wahai Abdul Muttalib, ini sumur bersama, bukan hanya sumurmu. Biarkan kami ambil bagian kemuliaan dalam hal ini. Maka terjadi perselisihan di antara mereka. Dan Abdul Muttalib menyadari kenapa begitu berani orang-orang kepadanya. Begitu berani orang-orang menolak setiap kebijakannya. Karena disebabkan anaknya yang masih sedikit pada saat itu. Anak laki-lakinya yang hanya beberapa orang saja yang tak mampu untuk melindunginya. Dan mereka pada saat itu orang-orang Arab sangat berbangga-bangga sekali dengan anak laki-laki. Maka dia pun bersumpah pada saat itu. Demi Allah, demi pemilik Ka'bah ini, kalau seandainya aku dikaruniai 10 orang anak yang telah mampu untuk menjaga dan melindungiku, maka sebagai rasa syukurku kepada Allah akan kusembelih salah satu di antara mereka. Dan ini redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam sejarahnya. Maka pada saat itu persengketaan terus terjadi. Sampai mereka bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini kepada orang yang bijak di antara mereka. Mereka bersepakat untuk meminta putusan hukum kepada tukang sihir ataupun kahin, tukang ramal dan lain sebagainya yang mereka muliakan pada saat itu. Maka pergilah mereka ke tempat atau keluar dari kota Makkah di tempat di mana mereka bisa menemukan orang pintar tersebut ataupun penyihir ataupun peramal yang mereka yakini akan ilmunya pada saat itu. Tentu hal ini bertolak belakang dengan bagaimana Islam memandang peramal, bagaimana Islam memandang dukun dan lain sebagainya. Karena Nabi SAW berkata, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa mendatangi dukun, tukang ramal, tukang ataupun apa kita sebut dukun lah. Barang siapa mendatangi dukun ataupun tukang ramal, bertanya dan kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kehidupan masa jahiliyah. Mereka datang ke sana. Perjalanan ini membutuhkan waktu yang panjang. Dan mereka memiliki perbekalan air yang sangat sedikit. Sampai ketika itu semua mereka telah kehabisan bekal air pada saat itu. Di tengah padang pasir yang gersang. Seluruh mereka yang ikut pada saat itu untuk mencari satu kesepakatan dengan bertanya kepada tukang sihir. Seluruh mereka kehabisan air. Sampai-sampai Abdul Muttalib pada saat itu hampir setengah mati menahankan haus. Tapi tidak ada satupun di antara karib kerabatnya yang mau memberikan air kepadanya. Maka pada saat itu Abdul Muttalib menancapkan anak panahnya ke tanah. Dan kemudian dari tanah tersebut memancar air. Dan kemudian dia memanggil seluruh karib kerabatnya untuk memenuhi seluruh botol ataupun tempat-tempat minum mereka. Maka pada saat itu seluruh karib kerabat dari Abdul Muttalib menilai ini salah satu di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Abdul Muttalib. Sebagaimana air yang memancar ini dengan sebab Abdul Muttalib, maka Allah telah memilih Abdul Muttalib untuk mendapatkan kemuliaan dari sumur Zam-Zam. Maka tidak sampai mereka ke tukang sihir, mereka langsung bersepakat, sudah jelas. Sumur Zam-Zam dikhususkan untuk Abdul Muttalib. Karena Allah mengkhususkan dia dengan pancaran air di padang pasir ini. Sudah nggak perlu kita ke sana, nggak perlu kita bertanya kepada tukang ramal ataupun tukang sihir. Karena hal ini adalah kekhususan untuk Abdul Muttalib. Maka pada saat itu diseganilah Abdul Muttalib dengan pelayanan yang diberikannya kepada para jamaah haji dari setiap antero Arab. Dan kemudian pada saat itu juga Abdul Muttalib telah bersepakat ataupun telah mengucapkan janji untuk menyembelih anaknya. Tatkala jumlah anaknya telah lengkap menjadi 10, lantas dia membuat suatu undian. Apa undiannya?
siapa di antara mereka yang akan disembah ataupun disembelih untuk sebagai penebus dari nazar yang diucapkan oleh Abdul Muttalib. Dan ketika diundi, jatuhlah nama Abdullah. Ketika diundi lagi, jatuh lagi nama Abdullah. Sampai diundi berkali-kali, nama Abdullah terus yang keluar. Sementara Abdullah adalah salah satu di antara anak dari Abdul Muttalib yang paling tampan, yang paling brilian, dan yang paling menonjol di antara seluruhnya. Maka pada saat itu, seluruh mereka pun bersepakat. Dan seluruh mereka telah merelakan siapapun yang akan dipersembahkan untuk penebus nazar dari Abdul Muttalib. Dan tatkala eksekusi hampir dilakukan, maka seluruh saudara-saudara dari Abdullah, bahkan karib kerabat dari Abdul Muttalib mencegah hal ini. Jangan kau lakukan Abdul Muttalib, jangan kau lakukan. Lantas Abdul Muttalib berkata, bagaimana dengan nazar yang pernah kuucapkan? Aku sudah kudung mengucapkan satu nazar dalam hal ini. Maka selanjutnya disarankanlah dia untuk mengundi. Mengundi. Apa undiannya? Yaitu meletakkan undian pada panah. Yaitu antara nama Abdullah ataupun unta. Kalau nama Abdullah yang keluar, maka ganti ataupun denda yang dibayar 10. Ditambah 10, ditambah 10. Setiap diundi dengan anak panah, selalu yang keluar nama Abdullah, nama Abdullah, nama Abdullah. Maka dikali 10 terus. 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Sampai tatkala bilangan mencapai 100. Barulah keluar unta. Ataupun nama tertulis unta. Maka berhentilah angka itu di angka 100. Maka mulai saat itu, denda terkait dengan pembunuhan menjadi 100 ekor unta. Yang sebelumnya 10 ekor unta. Dan inilah sejarah kenapa 100 ekor unta menjadi satu hal yang ditetapkan dan diteguhkan oleh syariat terkait dengan denda, hukuman terkait siapa yang membunuh nyawa, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdul Muttalib juga dikenal dalam penaklukan yang ingin dilakukan oleh Abraha. Ketika pasukan Abraha telah datang di sekitar perbatasan kota Mekah, lantas dia merampas seluruh unta yang ada. Di antara unta-unta itu ada unta miliknya Abdul Muttalib. Sampai datanglah Abdul Muttalib menjumpai Abraha. Maka dikabarkan kepada Abraha, wahai Abraha, telah datang pemimpin kota Mekah kepadamu. Maka pada saat itu diizinkanlah Abdul Muttalib untuk masuk. Dan ditanya oleh Abraha, wahai Abdul Muttalib, apa keperluanmu? Maka Abdul Muttalib berkata, aku ingin kau melepaskan ratusan ekor unta milikku yang kau ambil. Maka Abraha berkata, wahai Abdul Muttalib, pertama aku melihatmu, aku merasakan kagum dengan kewibawaan dan ketampanan dirimu. Kenapa kau tidak bertanya, jangan aku serang, jangan kau lanjutkan penyerangan ini. Malah kau minta untuk untamu, sementara aku akan menghancurkan Ka'bah yang kau puja, Ka'bah yang kau muliakan. Maka Abdul Muttalib berkata, aku adalah pemilik unta, sementara Ka'bah ada Allah yang memilikinya dan dia langsung akan menjaganya. Ini salah satu di antara yang dikenal di dalam kepemimpinan Abdul Muttalib, dan salah satu di antaranya adalah peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang telah kita sampaikan pada edisi berikutnya. Lantas Abdul Muttalib pada saat itu melanggengkan kepemimpinannya dan menjadi di antara pemimpin Arab yang begitu sangat disegani pada saat itu. Dan dari Abdullah pada saat itu, Abdul Muttalib memilihkan seorang wanita dari kalangan bangsawan dari Bani Zuhrah. Siapa dia? Yaitu Aminah, yang nantinya akan menjadi ibunya ataupun ibunda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pernikahan ini, itu pernikahan yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, pernikahan menyatukan keluarga dari kalangan bangsawan ini. Maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelar kebangsawanannya itu
melekat erat baik dari pihak ayahnya ataupun dari pihak ibunya. Dan ini yang akan menjadi satu pondasi tegak untuk melanggengkan dan memuluskan jalan dakwah Nabi Muhammad dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, memilihkan keluarga untuk Nabi Muhammad, keluarga yang paling terhormat dan keluarga yang paling disegani di seluruh orang-orang Quraisy. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak selang berapa lama dari pernikahan ini, Abdullah pun melakukan perjalanan ke negeri Syam. Maka kasusnya hampir mirip dengan kakeknya Hashim. Ketika itu di perjalanan menuju Syam, singgahlah sejenak, ataupun disebutkan bahwasanya ketika berada di negeri Syam, Abdullah wafat karena sakit yang dideritanya. Maka praktis pada saat itu Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya, dalam keadaan yatim, yang sekalipun dalam seumur hidupnya belum pernah dia menyaksikan sosok ayah dalam hidupnya. Ini menjadi salah satu tonggak sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW dibesarkan dalam keluarga yang sederhana ini, tanpa naungan seorang ayah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, untuk bisa tegar dan tegap menjalani kehidupan. Dan dengan hikmah dari Allah pula nantinya kepemimpinan itu akan didapatkan oleh Nabi Muhammad melalui didikan dari pamannya, didikan dari ayahnya, didikan dari kakeknya, dan didikan dari warga-warga ataupun masyarakat sekitarnya. Bagaimana perjalanan kehidupan Nabi kita selanjutnya? Apa yang terjadi dengan Aminah setelah ditinggal oleh suaminya? Dan bagaimana detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW? Di manakah dia akan diasuh? Dan di mana tempat besarnya? Dan apa yang terjadi sebelum atau di masa kecilnya dan sebelum dia diangkat menjadi seorang nabi dan rasul? Maka ini salah satu di antara ulasan yang menarik, yang menambah kecintaan kita kepada nabi kita. Maka dari itu, tetap bersamai kami dalam Sirah Nabawiyah hanya di Salam TV. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa dapat mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintainya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Demikianlah ma'asyiral muslimin, maka cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap bersama kami di Salam TV.